Indonesia itu awal-awalnya yang aktif di partai politik anak-anak muda kan. Soekarno itu mulai bersuara lantang itu umur 30-an. Kalau begitu mereka entuke apa tuh Mas? Untuk orang muda itu loh entuke apa? Emang dilirik Mas. Kalau mereka melakukan itu kemudian apa struktur partai melirik mereka sebagai bagian dari orang yang itu, yakin dilirik. Nah, itu selalu kemudian arahnya dikonversi kepada suara. Nek kono kuwi tak ewangi, aku njuk oleh suara ora. Transaksi. Iya, nek ora ya wis ora dipikir. Berarti sistem pendanaan partai politik ini termasuk akuntabilitas dan transparansinya. Itu harus termasuk cara manipulasinya mungkin kalau Halo Lur, Bincang Jogja. Tenane. Menarik ya. Saya catat bersama saya. Bang Ju, bukan traffic light. Sore Lur, jumpa lagi dengan Bang Ju, bukan traffic light. Sore ini saya kedatangan konco lawas, Kang Tito Haryanto. Sore Kang. Sore. Oke. Piye kabare Kang? Apik. Wah, mantap sekali. Tambah nom. Matangnya tambah gede. Tambah gede, saya juga tambah gede. Oke, dengar-dengar dari konco-konco, jenengan sekarang belakangan hari ini lagi ngumpuli teman-teman muda politik, orang yang aktif di partai politik. Monggo cerita. Istimewanya apa? Anak muda politik itu kan zaman kita dulu itu kan nggak terlalu tulan gitu, ben-benan gitu. Nah kok ini anak muda politik. Ya, jadi gini ya apa namanya, saya sama teman-teman ini kan beberapa waktu lalu ngumpulin teman-teman partai politik. Ada anak mudanya ya, ada 25-an yang kami kumpulkan gitu. Kumpul, sharing gitu ya, cerita sebenarnya arahnya sebenarnya ingin tahu apa sih yang menjadi tantangan kalau kita ingin memperkuat partai politik. Anak muda ngomong tantangan partai politik. Iya, tantangan partai politik. Persoalannya ada di mana? Lalu apa namanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, dari obrolan itu ternyata teman-teman ini cukup antusias. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa harapan mereka terhadap partai politik itu belum terpenuhi sepenuhnya. Dulu ya ketika masuk ke partai politik pengen ini ki, ternyata rongono kuwi nggak mereka peroleh gitu. Itu yang banyak terjadi, yang banyak mereka suarakan kira-kira seperti itu gitu. Nah dari situ kemudian kita mulai memetakan apa sih masalahnya gitu. Nah ya sebatas itu yang saya lakukan sekarang ini. Baru-baru itu yang saya lakukan. Satu, emang penting banget Mas. Menurut jenengan kok anak muda kemudian ngomong politik aktif itu didampingi, apa mereka tuh nggak punya mentor sendiri atau memang jenengan punya motif politik ya apa kan gitu. Ini harus jadi dewan apa tadi? Jangan-jangan jenengan butuh pendukung. Ya ora apa-apa. Ya betul. Duit ora tapi ya kan itu masalah. Aku serah duit. Oke. Nah, gini. Lanjut. Kenapa? Ya karena kalau kita merujuk pada historisnya sebenarnya kan Indonesia itu awal-awalnya yang aktif di partai politik anak-anak muda kan. Soekarno itu mulai bersuara lantang itu umur 30-an gitu ya. Nah, teman-teman sekarang ini ruang partai politik diisi oleh banyaknya orang-orang yang sudah berumur. Uzur. Uzur. Oke. Iya. Nah, banyak diisi oleh teman-teman yang sudah berumur. Sementara sebenarnya teman-teman muda ini memiliki idealisme untuk memperbaiki partai politik, untuk memperkuat partai politiknya. Nah, ini kan harus difasilitasi. Kalau dengan fasilitasi orang muda yang ingin memperbaiki partai politik. Betul. Ya, difasilitasi untuk apa? Yang pertama, ya kita membuka ruang komunikasi di antara sesama aktivis partai politik, anak-anak muda ini, yang secara formal maupun informal itu nggak ada. Kemudian yang kedua, teman-teman partai politik ini, anak-anak muda ini juga mengharapkan ada ruang yang lebih luas lagi. Ruang untuk mereka ngobrol. Untuk mereka ngobrol dengan aktivis LSM. Didukung nanti kalau bisa jadi kawan untuk cari suara. Atau paling dalam jangka pendek ini misalkan mengenali persoalan-persoalan yang selama ini ada di masyarakat kita. Yang itu konon katanya di partai politik terfasilitasi obrolan itu, tetapi
itu selalu kemudian arahnya dikonversi kepada suara. Nek kono kuwi tak ewangi, aku njuk oleh suara ora. Transaksi. Iya, nek ora ya ora dipikir. Berarti duit urusannya. Bukan. Suara. Apa? Suara. Oke. Jadi nek misalnya satu daerah gitu ada kasus, nanti partai politik akan milih-milih itu. Kalau itu di basis konstituennya, basis pemilihnya akan diadvokasi, akan dibela. Tapi kalau tidak, ya partai politik kemudian menjaga jarak gitu. Nah, sementara bagi teman-teman muda ini pengennya ya enggak, ini PR semua partai politik untuk menyelesaikan. Itu yang menjadi harapan mereka. Jadi konversi suara itu dipikir nanti. Punya idealisme seperti itu anak-anak muda ini. Dikonversinya nanti, tapi yang penting kemudian masuk dulu. Ngomong konversi Mas, konversi. Anak muda ingin punya tujuan mulia itu. Ini ngomong-ngomong kosong kira-kira kalau begitu mereka entuke apa Mas? Untuk orang muda itu loh entuke apa kan gitu. Mereka juga pengen berkarir secara politik ya. Nama baik atau ya jejak perjuangan satu sisi, sisi yang lain juga mereka ya satu hal yang sah juga ketika ingin bergabung ke partai politik, mereka menginginkan karir politik. Suatu saat mungkin menjadi anggota dewan. Emang dilirik Mas. Kalau mereka melakukan itu kemudian struktur partai melirik mereka sebagai bagian dari orang yang itu, yakin dilirik. Nah, jangan-jangan jadiannya beda loh kan gitu. Itu investasi politik buat mereka. Investasi politik. Artinya suatu saat ketika mereka memiliki kesempatan untuk maju menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi wali kota, mereka juga memiliki jejak karir yang itu bisa ditunjukkan. Ini loh prestasi yang sudah saya lakukan di partai politik. Istilahnya ngetop gitu ya. Ngetop. Karena udah pernah ngewangi ngetop. Harapannya bisa jadi. Padahal blong kan gitu. Kan blong. Nah, gimana udah nite karir tiba-tiba tonggone sedulure sing naik. Itu gimana, banyak terjadi juga di partai politik. Teman-teman itu juga cerita, ada di antara mereka itu yang sudah menemani satu komunitas perempuan gitu ya. Tapi ketika hari H pemilihan ternyata suaranya nggak kepada dia. Kalah dengan orang yang memberikan duit. Uang. Ya, itu banyak mereka, tapi buat mereka ya sudah, ini bagian dari investasi politik dan upaya untuk memperbaiki partai politik. Nah, ini kan apik banget gue semangat itu. Kalau ini nggak ada teman dan kemudian semangat ini diperluas, ya teman-teman muda pasti akan mengalami frustasi gitu. Menarik Mas. Jenengan cerita ngancani orang muda tiba-tiba punya semangat semacam itu, realitanya kemudian blong, tiba-tiba investasi energi mereka begitu. Apa enggak teman-teman konco jenengan tuh loh nggak punya pemikiran nih ngulangi kebodohan yang sama? Karena ini kan realitanya begitu Mas. Orang nek cah nom yo modele semangat cetok tiba-tiba masuk struktur diantem-antem. Tapi kalau diurai sebenarnya ketemu kok persoalannya. Kalau diurai-urai ketemu nih gimana? Gaduke ini loh, gaduke. Misalnya gini, kalau kita bicara soal ke partai, ada problem kaderisasi di dalam partai politik. Yang itu menurut teman-teman kalau ini diperbaiki, persoalan-persoalan ngeblong tadi seperti yang Mas Bang Jo sampaikan tadi itu mungkin nggak akan sesering atau seburuk yang terjadi sekarang ini. Yang kedua kemudian soal pendanaan partai politik. Ini soal yang lebih berat lagi sebenarnya. Tapi soal pendanaan partai politik itu menjadi satu hal yang penting bagi mereka untuk dibicarakan, karena akses terhadap dana itu biasanya banyak dimiliki oleh mereka yang berada di dalam struktur partai politik. Memang menurut catatan jenengan memang udah masuk struktur itu duitnya jadi akeh Mas gitu. Ya kebanyakan seperti itu saya kira. Pernah ya dulu? Saya belum pernah menjadi pengurus partai politik. Kan takon toh Mas, karo kanca takon kira-kira gitu. Saya belum pernah jadi pengurus partai politik, tapi teman-teman melihatnya seperti itu. Teman-teman muda ini melihatnya seperti itu kan. Nah, bagi mereka maka sebenarnya yang penting dipikirkan secara serius bagaimana sistem pendanaan partai politik ini, termasuk akuntabilitas dan transparansinya. Itu harus termasuk cara manipulasinya mungkin kalau lama-lama mereka latihan loh. Mereka belajar dari orang-orang yang memang terbiasa. Yang terjadi sekarang ini manipulasi semacam itu yang bagi anak-anak muda harusnya nggak seperti itu. Mereka sadar. Mereka memiliki
visi yang ideal. Orang ngono Mas kudu. Ini ngopeni semangat atau jenengan ngopeni semangat. Nah, yang ketiga itu membangun relasi dengan unsur-unsur di luar partai politik yang saya sampaikan tadi, ada LSM, ada perguruan tinggi, mungkin juga dengan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Harapannya apa? Ya saling mengisi sebenarnya. Kalau dihitung di Jogja itu kan banyak LSM ya. Ada yang advokasi soal transportasi, pendidikan, macam-macam. Nah, kalau ini kemudian apa yang menjadi temuan teman-teman LSM ini digunakan partai politik sebagai data, sebagai evidence untuk memperjuangkan adanya satu kebijakan tertentu kan menarik. Jadi hubungannya jadi nyambung gitu loh. Kalau sekarang kan enggak. Ini melaku dewe-dewe. Nah, teman-teman partai politik anak-anak muda ini bayang nih, ini kudu dipikir bareng kok, bisa ketemu antar partai bisa nyambung tuh kalau mereka ngumpul. Kalau mereka nyambung, ya meskipun nih pas ngomong nih karena momennya pilkada kemarin ya nyak-nyakan lah. Jadi sing partai ini ngusung iki, partai ini ngusung itu gitu ya, kadang nyak-nyakan. Tetapi visi idealnya sama menurut saya. Menarik. Jenengan terbiasa ngumpuli cah nom, jenengan bisa menilai mereka punya visi. Pertanyaan ini khusus jenengan, nggak ada itu. Untuk jenengan yo entuk apa Mas? Ini Mas. Saya. Ya, entuk apa ngopeni canom. Jenengan harus canom. Gini ya, kira-kira kan penting iki nggak ngerti. Iya, ini kaitannya sebenarnya dengan kalau ngomong idealisme saya gitu ketika saya masih aktif di gerakan mahasiswa, kemudian sampai sekarang saya juga masih urung tertarik untuk masuk dalam struktur kekuasaan gitu, masih menjadi bagian dari rakyat kira-kira gitu. Saya pengen sebenarnya ini ada perbaikan-perbaikan. Jadi partai politik itu dia bisa berperan, berfungsi sebagaimana mestinya. Yang selama ini enggak. Selama ini belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ini saya pengen mendorong ke arah situ. Teman-teman jenengan anak muda. Lewat teman-teman muda itu tadi. Gitu. Tetapi gini Mas, jenengan karena ngumpuli, lain kali saya tagih. Karena di diskusi obrolan goyang ini pengen juga saya dengar, tak cek jenengan ngendikane gimana, apa yang sampean sampaikan tuh saya cek sama teman-teman jenengan. Karena saya kira ini penting juga untuk saya juga tahu. Tahu. Jenengan cerita mereka punya spirit. Nanti saya tanya mereka. Jangan-jangan mau duit, jangan-jangan mau kekuasaan, baleni penyakit lama. Enggak, tapi gini menurut saya, kalau kita bicara partai politik, mereka berinvestasi politik untuk mendapatkan satu jabatan tertentu, itu nggak apa-apa. Tetapi kan caranya ini bagaimana, itu yang tidak manipulatif gitu ya. Jadi politik itu kembali untuk perjuangan masyarakat, aspirasi. Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan politik semata-mata untuk kekuasaan. Itu yang menurut saya harus dikembalikan, rohnya kan di situ itu ya. Maka yang perlu dibangun sebenarnya relasi yang lebih mendalam antara partai politik dengan unsur masyarakat yang lain itu tadi gitu. Nggak apa-apa, nanti kita uji jenengan. Cerita jenengan kita uji di teman-teman muda yang nanti kita akan hadir. Kira-kira kalau betul-betul itu, berarti Kang Tito bener. Nek ora berarti apa ya gitu. Kan gitu kira-kira. Ada 25 teman-teman yang siap untuk nanti nanti kita hadirkan di sini teman-teman, Lur masih dengan saya Bang Jo, bukan Traffic Lab. Semoga nanti ceritanya Kang Tito bisa betul-betul kita dengarkan di episode berikutnya. Terima kasih, selamat sore.